Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah, pada kesempatan malam ini kami selaku tim diskusi gelap akan namanya pembersihan rumah di salah satu perumahan Bekasi. Menurut info dari pemilik rumah, bahwasannya baru pindah ke rumah ini Nadia pengen syariat ke diskusi gelap. Jadi pemilik rumah ini merasa tidak nyaman, apalagi di sampingnya ini ada rumah kosong Nadia. Gitu. Alhamdulillah kita dapat panggilan ke sini untuk membantu. Insya Allah dengan adanya kita di sini bisa apa namanya mulu. Insya Allah dengan adanya kita di sini bisa membantu meringankan dan pembersihan yang ada goibnya di sini Nadia. Nah, Bang Siman, nanti kita coba ke samping rumah kosong ini ada apa gitu. Oke sahabat, saksikan terus tayangan kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di like jempolnya. Yuk kita ke samping dulu. Makanan. Nah, ada apa lagi? Rapi yuk. Wah. Nih, kayaknya nggak bisa masuk deh. Berisik nih. Kok digembok kok bisa. Naik. Jangan Ju. Ini jangan sampai kelihatan bajunya. Oke sahabat diskusi gelap. Nah, tadi kan kita yang pembersihan rumah itu sampingnya ini rumah kosong gitu. Nah ini Nadia rumah kosong. Mungkin kita mau tanya dulu nih ke Bang Siman. Penglihatan Bang Siman gimana nih dengan adanya rumah kosong di sini? Di sini ada kuntilanak, nama orang gede tinggi. Orang gede tinggi. Iya. Di Nama- dalam rumah ini. Di dalamnya. Di dalamnya. Nah menurut Bang Siman, Kalau di gerbang ini kayak sesuatu genderuwo. genderuwo. Apa yang dikatakan oleh Bang Siman ini, katanya di depan kita ini ada sosok genderuwo dan di dalamnya penunggunya itu kuntilanak tadi ya. Oh, Masya Allah. Iya, cukup menarik untuk penelusuran kita malam ini. Oke, kita cek di dalam rumah pemiliknya. Yuk, oke. Apa ini, Mbak? Gak bisa masuk. Maaf. Yuk, masuk. Nama gede mungkin sedang menetralisir apa di sini. Tapi di sini udah ada sempat gangguan gitu tuh Bang. Apa cuma kayak hawa nggak enak aja? Untuk gangguan sih katanya pemilik rumah ini udah 3 hari nggak bisa tidur. Oh, berarti ini pindahnya udah itu ya? Ada suara ketok-ketok pintu katanya. Oh, Gitu. Udah selama 3 hari ini pemilik rumah ini merasa terganggu, jadi dia nggak bisa tidur, nggak nyenyak di sini. iya. Dan juga ada suara yang seperti ketok-ketok pintu. Tapi orangnya nggak ada ya? Nah, menurut Bang Kalau Siman saya gimana? lihat di sini ada orang kakek-kakek, ketuanya di sini. Tapi anak buahnya seperti kayak lidahnya melet apa? Butuh hijau. Butuh hijau. Iya. Di sini. Masya Allah, luar biasa.
Oke sahabat, nanti kita coba mediumisasi pembuktian dari alam gaib yang ada di sini. Semoga kita mendapatkan hikmahnya setelah kita nanti mediumisasi gitu Ya, Nadia. amin. Yuk kita langsung aja. Iya mati, orang mau mati lampu. Lampu kan, lampu baru ganti langsung mati. Nah, jadi dari pemilik rumahnya ini lampu di kamar ini baru dipasang tiba-tiba mati gitu. Bisa dilihat kamera masuk ke dalam. Nah, menurut Bang Siman gimana nih? Kenapa lampu ini mati? Apa ada gesekan gangguan dari goib atau gimana? Dari gesekan alam gaib. Dari gesekan alam goib sehingga lampunya mati ya? Ya, dia nggak suka tempat terang. Oh, dia nggak suka tempat terang. Pengennya Oke. gelap baik. Berarti di sini ada nih di dalam. Ada. Sangat menarik untuk kita diskusi nanti. Kita langsung saja mediumisasi yuk. Sono belakang Di belakang. ke samping. Ke samping. Oke sahabat disulap, tadi kita sudah pengecekan di dalam rumah dan sudah pengecekan di area samping yang rumah kosong. Apa yang dikatakan oleh Bang Siman, tadi ada beberapa makhluk yang terlihat oleh Bang Siman. Yang pertama ada makhluk seperti ada penunggu kuntilanak, terus ada penunggu genderuwo juga. Di dalam rumah ini persis di dekat sumur WC itu ya ada sosok seperti kayak buto hijau gitu, dan juga lampu baru dipasang tiba-tiba mati itu. Jadi kita akan mencoba mediumisasi pembuktian dari alam gaib yang ada di sekitar rumah ini. Mungkin pendapat Bang Apias gimana? Kalau untuk sekarang, kalau di rumah ini ibarat kita, dia tuh cuman bermain, terdatang terkeluar. Yang jelas natapnya dia di samping rumah itu, rumah sebelah. Dulu sih waktu ini belum diisi sempat natap di sini juga, cuman kalau sekarang dia banyaknya di sebelah. Sebelah ya, karena kebetulan sini sudah ada yang sudah ada orangnya, jadi dia cuma bermain aja gitu ya. Oke, langsung saja kita mediumisasi. Silakan untuk Bang Apios dan Abah Gede. Ya Allah, Pindahin ini pokoknya biarin dari ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa bicara. Bang nggak bisa bicara. Buka dulu. keluar. Bisa di luar sih, Bang.
Kenapa? Di luar, kita ngobrol di luar. Sini. Di sini yuk. Ditonton dia. Kita ngomong baik-baik yuk. Sini, jangan kabur. Kamu bisa berbicara. Kenapa? Nggak bisa berbicara apa malu? Oh, ada yang kunci. Saya buka ya. Tahan. Gimana? Sudah terlepas ikatannya? Sudah? Ya, kita ngobrol. Alhamdulillah. Kamu tinggal di mana? Rumah sebelah. Selain kamu, ada lagi? Banyak. Berapa orang? Berapa makhluk? 4. Perempuan, laki-laki. Kamu bisa berbicara? Kan sudah dibuka. 2 lagi. Bisa berbicara? Enggak. Kenapa? Oh, dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah? Ya terima kasih. Ya, sama-sama. Kamu perempuan? Kenapa kamu menjadi sesosok pocong? Senang. Terus kenapa tadi tidak bisa berbicara, terkunci? Masih diikat. Masih diikat. Emang waktu kamu meninggal enggak dibuka? Lupa. Yang makaminya lupa. Dulu kamu tinggal di mana? Kamu orang mana? Jauhnya mana? Mana? Rawakalong. Oh, Rawakalong mah dekat. Dekat Rawakalong mah. Keretanya kita sampai. Tahun berapa kamu meninggal? Lupa. Udah lama. Terus kamu tinggal di sini sudah lama? Belum, baru. Kenapa kamu bisa tinggal di sini? Senang. Ada orangnya. Ada orangnya. Banyak teman. Oh, banyak teman. Ada berapa makhluk? 4. Perempuan semua. Perempuan semua apa ada sosok laki-lakinya? Perempuan semua apa ada sosok laki-lakinya? Cowok 3. Cowok 3, perempuan 1, kamu doang. Kamu berarti senang bergaul sama cowok? Senang? Senang. Sama dia aja nih pergaulan nih ganteng. Nggak punya bini dia, bininya ke Arab. Oh ada. Enggak jahat sama kamu yang 3 ini. Beda. Hah? Beda. Beda. Banyak. Sebelum di sini kamu tinggal di mana? Terbang. Nah terus bisa diceritakan kematian kamu dulu seperti apa? Gak mau. Kenapa? Tabrak apa? Mobil. Silakan. Nah ini cerita dong sedikit. Kenapa kamu bisa ibaratnya kecelakaan? Kalau saya tahu mau kecelakaan saya tidak mau. Itu faktor kecelakaannya apa karena emang takdir Allah atau ada yang jahat dari luar? Yang jelas tidak sengaja mungkin. Tidak sengaja? Iya. Berapa orang tuh kecelakaan waktu itu? Saya sendiri. Sendiri? Bawa motor atau mobil? Bawa mobil. Masya Allah.
Nah, kamu kan di kuburnya kan di daerah Rokalong. Kamu jauh banget main ke sini. Muter. Oh, muter. Cari tempat yang nyaman, enak gitu ya. Kemarin kamu pernah mampir situ juga ya? Tanggul ya? Takut kamu ya? Kenapa? Kesenang lihat orang. Banyak orang lewat. Oh iya. Nah, ini pemilik rumah ini kan baru nempatin. Ya, udah 3 hari nggak bisa tidur. Terus ada yang ketok-ketok. Siapa itu? Itu yang 3. Itu yang 3. Berarti Jael itu ya? Itu lampu baru dipasang kok mati, kenapa? Ulah dia juga. Berarti kopi. Oh, dia pengen kopi. Iya, ntar masuk. Oh, ini kalau boleh tahu namanya siapa? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Privasi ya. Oh iya. Takut keluarganya nonton apa gimana? Udah punya suami kamu dulu? Belum? Masih gadis? Oh, si gadis, man. Hah? Nggak apa-apa ya? Sekarang punya pacar berarti? Punya mana pacarnya di mana? Rokalong? Di mana? Stasiun mana? Bekasi. Yang lama. Tinggal di sana pacarnya? Bujangan? Udah nikah. Kamu pelakor nih, pelakor, bahaya nih. Jangan jadi pelakor. Itu istrinya tahu pacar kamu. Waduh, itu kalau ketemuan di mana? Di mana? Di sini di Rokalong. Di Rokalong. Terus istrinya tahu kamu gimana? Nggak bakal lah. Oh, pasti suatu saat ketahuan kamu. Nggak, Mas. Emang istrinya cantikan kamu daripada istrinya? Ya. Saya. Nah, terus kan kamu nggak bisa berbicara keikat. Kok kamu bisa pacaran? Tahu itu. Pakai bahasa gitu kan? Ya ampun. Terus saya bilangin istrinya. Saya tarik ke sini istrinya ya. Aku nggak bisa bicara karena pas aku meninggal itu ikatan tali saya itu belum dilepas. Oh, belum dilepas. Iya. Nama kaminya. Jasad kamu hancur, berapa? Maka saya nggak bisa balik ke alam. Kalau masa. Tapi kamu pengen balik ke alam sana? Keluarga saya udah nggak ada. Hah? Keluarga saya udah nggak ada. Keluarga kamu? Ini sekarang kamu pengen pulang nggak ke alam asal? Iyalah, Lantas pacar kamu gimana ditinggalin? biarin. Lah, masih ada istrinya ya? Nggak mau jadi tak. Ini nih kalau pelakor begini nih cintanya nih setengah-setengah. Agak penuh-penuh ya. Nggak semua pelakor, Mas. Hah? Nggak semua pelakor. Oh, nggak semua pelakor. Iya. Berarti kamu tulus. Suami orangnya aja yang mau. Bener. Iya bener. Kalau dia nggak mau, saya nggak mungkin Oh, melayaninya. kalau dia mau sama kamu bagaimana? Ya, ayo. Ikhlasin ya. Ayo. Terus ketemuannya di mana? Ntar ketemuannya. Ngobrol. Oh, di belakang. Di belakang. Ditantangin. Kamu bisa ngewujudin secara nyata kalau sama yang suka? Bisa. Bisa. Waduh. Nih di antara ini nih pilih kamu mana yang suka? Mana? Siapa? Di antara ini semua yang ada di sini mana yang kamu suka? Silakan bebas. Ini udah ada semuanya. Udah ada apanya? Oh, bujang. Udah ada apanya? Istrinya? Gak apa-apa kan udah biasa. Enggak lah. Masa terang-terangan? Oh. Kamu sukanya gelap-gelapan sih. Maaf ya bercanda. Nah terus yang 3 ini kan cowok. Kamu pacaran juga kamu? Terus kenapa kamu bareng sama cowok? Beda kasta saya. Oh beda dudukan. Dia apa dudukannya? Serem. Seperti apa? Ya kamu tahu sendiri lah nanti. Iya. Emang terus kenapa kamu di sini? Kamu nggak takut? Enggak. Enggak. Enggak diapa-apain kamu? Suruh tukang masak ya, tukang masak. Oh, kan kamu diikat. Kamu bisa masak. Suruh nemenin doang. Tar dulu. Kamu pengen pulang ke alam asal apa enggak? Pengen. Bener.
Ya, tolong sempurnain. Ya, nama kamu siapa? Nisa. Nisa. Oh iya, berarti dari zaman tahun 70-an kamu ya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Kamu pernah main di Alamanda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di tamannya? Bisa. Kagak, kamu pernah main di Taman Alamanda kan? Suka main situ ya? Iya. Nih. Ntar mau dibuka dulu nggak ini? Ininya mau dibuka dulu nggak? Allahu Akbar. Ini Baru itu dia. udah. Ntar dulu bang, dia merasakan ini dulu. Lama. Kamu pulang ya? Bilang saja mau saya di sini. Apa alasan kamu pengen pulang dalam masa? Saya udah capek. Capek ya, pengen tenang ya. Hidup kayak bergantungan di mana-mana. Iya, ya mudah-mudahan kamu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baca bismillah. Kenapa dingin saya? Ya udah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat segelap, kita lanjut lagi episode yang tadi itu yang untuk pocong itu lah dia. Itu cukup menarik itu untuk kita kuat tadi itu. Agak kasihan sedikit ya bro, karena ceritanya dari dia meninggal itu agak lumayan tragis gitu. Kecelakaannya tiba-tiba. Oke, kita akan lanjut kembali. Yang dikatakan oleh si Poci itu katanya ada 3 makhluk lagi nih dia. Yang jahil gitu. Yang berwarna di rumah ini. Oke, Bang Lebios, persilakan, dan Abang Gede.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa saya berbicara? Ya? Sami Aji. Sami Aji. Sami Aji. Kita bisa ngobrol santai ya? Ini kenapa ini? Biasa ini Silaturahmi. silaturahmi. Kita ngobrol santai ya. Dengan Eyang Sami Aji. Asli dari sini atau dari luar ya? Sini. Asli dari sini. Berarti dari Betawi. Dari Betawi. Nah, yang nempatin di rumah yang ini apa yang kosong ya? Yang kosong. Sini. Yang rumah sebelahnya ya? Kenapa? Ada masalah untuk kalian? Enggak. Saya terpanggil sama saudara saya yang baru saja menempati rumah ini. Jadi dia merasa ada gangguan, merasa keanehan gitu. Jadi cemas, makanya pengen tahu. Gangguan apa? Yaitu seperti apa, lampu ada yang matiin sendiri. Ada apa, kata beliau. Sampai 3 malam nggak bisa tidur ya, ada suara ketok-ketok pintu. Kira-kira ulah siapa itu ya? Ada ini. Apa dari kerabat? Ada makhluk tua. Yang di situ. Dari kerabat Eyang sendiri? Bukan. Bukan. Dari golongan Kalau yang lain? Eyang memang di sini. Oh, Eyang Tapi dia pendatang. Dia pendatang. Ya. Nah, yang sendiri tinggal di sebelah itu. Kenapa? Yang sendiri untuk saat ini tinggal di sebelah ini. Dulu ini tanah saya. Oh. Tempat saya. Waktu zaman dulu. Nah, untuk sekarang yang di mana tempat tinggal yang? Tempat tinggal yang sekarang di mana? Sini. Di sini. Sekarang. Di situ. Gubuk saya. Oh, di Dan di situ. sini rawa saya. Oh. Oh iya dulunya itu. Tahun berapa tuh yang waktu itu? Belum ada pemukiman di sini. Oh, sebelum ada pemukiman. Nah, yang waktu pulang juga di sini. Terus yang dimakamkan di mana waktu itu? Di situ. Ya. Udah terkubur ini ya. Udah hilang makamnya ya. Ya. Berarti satu itu ya apa barangan sama Eyang yang ada di Keramat Sumurawa. Ya. Barangan itu zamannya Bang Pitung dong. Dulu. Keramat itu memang tempatnya orang ulama. Orang sakti di situ. Oh, di Keramat Sumurawa. Ya. Tempat rapat. Padepokan lah ya. Dulu tidak seperti itu. Cuma hanya saung kecil. Memang semua udah ada. Sumur udah ada, saung cuman kecil kayak gubuk gitu ya. Nah, untuk sekarang Kenapa kamu bisa tahu deh? saya kan udah silaturahmi juga ke sana. Udah silaturahmi saya. Ya. Nah, terus untuk yang sendiri sekarang suka silaturahmi juga ke situ? Iya. Suka ya? Nah, ini wilayah saya kan. Iya. Saya dekat ke situ. Iya, benar. Nah, untuk tempat tinggal penetapan di sebelah mana sekarang untuk sekarang? Gimana? Untuk Eyang Sami Aji ini penetapannya di mana sekarang? Ya di situlah. Di mana? Di Sumurawa. Oh, di Sumurawa. Penetapannya Saya ibadah. sekarang. Berarti banyak dong sekarang di sini. Nah, terus sama Ki Apalagi nanti bulan Mulut banyak tua kan. pada datang ya. Iya. Nah, terus pernah mengenal Ki apa tuh waktu itu? Ki Jarwo. Siapa itu? Kan pernah bersinggah di situ juga beliau dulu. Oh ya. Kenal. Yang dari Bumen. Iya, benar dari Kebumen. Yang mencari kakaknya itu. Sempat ngobrol juga sama yang itu beliau. Dia mencari kakaknya waktu itu dulu ya. Iya. Saya mohon maaf ya kalau mengganggu.
Karena saya kewakilan sama saudara saya untuk menanyakan tadi. Ada makhluk di sini yang mengganggu kalian? Kalau untuk saya sih tidak mengganggu sih tidak, cuman ya juga itu namanya manusia kan iseng kalau diketok-ketok pintu, lampu dimatiin, kan iseng juga, makanya pengen tahu. Allah Akbar, Allah Akbar. Bilang kalian sah. Ya. Pergi. Tinggalkan tempat itu. Jika kalian masih di situ, urusan dengan saya. Ya, sana saja kalian. Terima kasih atas pengertian kamu. Sudah saya suruh pergi. Ya, terima kasih syariatnya ya. Ada yang kamu tanyakan lagi? Ya, cukup yang terima kasih. Silakan Pandi kalau ada. Ya, terima kasih banyak Eyang telah hadir di sini untuk kami. Mungkin Eyang ada sedikit arahan untuk kami di sini, Eyang? Cukup bacaan selawat saja. Bacakan selawat, insya Allah ya. Menyiram area ini biar adem. Ya, insya Allah. Memang kamu tinggal di sini. Siapa di sini namanya? Ya, namanya siapa tinggal sini? Namanya di sini Bapak Ari dan Ibu Ani. Bapak Hari dan Ibu Ani. Iya. Siapkan airnya. Air. Air di belakang. Ini juga. Iya, ya. Bantu doa Siap ya. agar rumah ini ditempatkan dengan kalian. Semoga tidak ada malapetaka. Dijauhkan segala bahayanya. Amin. Mana? Punya hajatnya. Saya anaknya ya.
Sudah. Baca bismillah. Siram dari depan. Dari sana. Disiram di depan ya. Ya sudah. Ya, terima kasih banyak ya. Saya mau pergi. Ya. Andri kan? Andri, Ya, ya. Bila mana nanti misalkan ada gangguan lagi, bilang saja. Siap ya. Ya, atau kamu bacakan sholawat Nabi di sini. Siap. Terima kasih ya atas arahannya yang sudah hadir. Sudah yang mau pamit. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mana? Pak. Bapak. Mana dipanggil Bang Roman? Hidup nggak Mas? Tutup Bang. Nah, Tutup. Oke sahabat Desus Gelap, tadi telah kita saksikan beberapa makhluk yang hadir yang memasuki tubuh mediator kita. Mungkin kita simpulkan aja Bang Apios, silakan. ya, alhamdulillah tadi Karukun ahli wilayah kampung ini beliau hadir dan menanyakan tentang apa yang kita acarakan. Kebetulan kita sampaikan sebagaimana perihal yang disampaikan sama pribumi yang menempatkan rumah ini. Alhamdulillah syariatnya beliau membantu. Akhirnya makhluk negatif yang suka jahil, suka mengganggu bisa terusir sama beliau. Intinya diarahkan lagi, dipindahkan lagi tempatnya, jangan menempati tempat ini katanya. Seperti itu Bang Andri kesimpulan. Berarti emang beberapa makhluk itu menempati rumah kosong ini Bang, di Iya. samping ya. Sedangkan beliau bukan ahli wilayah kampung ini, beliau itu pendatang. Datang menempat, kebetulan rumah kosong, beliau bertempat di rumah tersebut. Iya, karena merasa manusia di sini sudah ada yang nempatin, jadi Eyang Sami Haji ini membantu Bang ya, syariatnya ya. Jadi ya mungkin yang namanya ahli wilayah, beliau syariatnya tahu apa yang kita lakukan, jadi beliau mempertanyakan sedang apa, ada masalah apa, begitu. Karena beliau ahli wilayah, mungkin seenggaknya beliau pun mempertanyakan, takutnya ada huru hara gitu Bang. Betul betul. Nah, kita berbondong-bondong ramai-ramai di sini Bang. Iya. Mungkin Nadia ada yang disampaikan? alhamdulillah sih Bang, tadi udah kita nggak perlu kayak panjang lagi, biasanya bisa Ada perlawanan. penolakan gitu loh. Mungkin kita yang membantu kita dengan bersedia dua makhluk itu yang saya itu, dan mudah-mudahan nanti kedepannya rumah ini udah nggak ada gangguan yang lainnya. Amin amin.
Oke, terima kasih banyak untuk Bang Apios, Abah Gede, dan Nadia. Untuk teman-teman di sini, rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Oke, sahabat, kita akhiri liputan kita malam ini, Bang ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap di channel Diskusi Gelap.